Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada umatnya supaya tidak disetrika. Allah cinta kepada kita, kita juga cinta kepada Allah. Bukan Allah murka kepada kita akibat kita tidak mau mengeluarkan sedekah itu, infak atau candah. Kita akan merasa miskin terus, kita akan merasa kurang terus. Jadi perasaan miskin dan perasaan kurang itu sebenarnya adalah akibat apa? Akibat kerakusan nafsu kita yang tidak pernah disucikan, yang tidak pernah dibersihkan dengan zakat, dengan infak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kembali berjumpa dengan Teguh Nasir Ahmad di dalam Dersan rutinan kita. Dan sekarang saya masih akan menyampaikan tentang pengorbanan di dalam Islam, yang tentunya ini masih sangat luas dan masih sangat banyak. Insya Allah sesuai dengan kemampuan saya akan sampaikan sedikit demi sedikit sehingga kita setidaknya kita bisa mengikuti lah gitu ya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan pengorbanan ini. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang hikmah-hikmah dari pengorbanan, pahala daripada pengorbanan, sampai Allah Ta'ala akan memanggil kita jika pengorbanan kita itu mendatangkan ketenangan jiwa kepada kita. Nah sekarang sebaliknya hadirin yang berbahagia ya. Bagaimana bagi orang-orang yang mengumpulkan harta kekayaan, harta benda gitu ya, tapi dia tidak mengeluarkan infaknya, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan sedekah atau tidak mengeluarkan candah dan lain-lainnya itu ya, untuk kemajuan Islam, untuk menegakkan ketauhidan ilahi di muka bumi ini. Nah, bagaimana hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 3, 4 dan 35, atau kalau kita menghitungnya dengan bismillah artinya 35 dan 36 ya, silahkan. Di sini ayat yang ke-35-nya mengingatkan, memanggil kepada orang-orang yang beriman ya, supaya lebih hati-hati lagi di dalam mengumpulkan harta kekayaan ini, dan peringatan harus membayarkan atau mengeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita dapat. Nah, ayat berikutnya bagaimana ketika kita tidak membayarkan, tidak menginfakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yuhma, pada hari itu dipanaskan, alaiha, di atasnya, emas dan perak atau harta kekayaan yang kita kumpulkan, finari jahannam, di dalam neraka jahanam, patukwa biha, maka digosokkan dengannya. Jadi harta kekayaan yang dikumpulkan kita tidak dikeluarkan infaknya itu, jadi menurut penjelasan yang lain dibentuk jadi lempengan-lempengan kayak setrika lalu dibakar di atas api neraka. Kemudian patukwa biha, maka lempengan-lempengan yang panas itu akan digosokkan kepadanya, kepada orang yang menumpuk harta itu. Jibahuhum, yang pertama di dahinya. Ya, kalau orang yang ngitung duit atau untung atau rugi selalu mengerutkan dahinya gitu. Oh, ada apa nih? Oh, untungnya berapa ini? Dahinya itu selalu mengerut ke atas gitu kan. Nah ini, jadi bagi orang yang tidak berinfak itu dia akan digosokkan di dahinya itu. Wajunubuhum, kemudian akan digosokkan juga di atas lambungnya. Kenapa? Karena semua hasil dari jerih payahnya itu akan dimakan ya, masuk ke dalam perut. Maka perutnya akan disetrika oleh lempengan-lempengan yang sangat panas itu. Wazuhuruhum, dan juga akan digosokkan kepada punggung-punggung mereka. Mereka biasanya suka bersenang-senang dengan cara bersandar, dengan berkipas ya, dengan sambil minum dan sebagainya, menikmati apa hasil yang usaha mereka. Tetapi karena tidak dikeluarkan infaknya, maka wazuhuruhum, punggungnya pun akan digosok dengan lempengan-lempengan yang panas itu. Hadza maka najtum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknijun. Kemudian dia akan mengatakan, inilah hartamu yang engkau kumpulkan dulu.
tetapi engkau tidak mengeluarkan infaknya, engkau tidak mengeluarkan zakatnya, engkau tidak mengeluarkan sedekahnya, maka rasakanlah ini kembaliannya. Nauzubillahi min zalik. Hadirin yang berbahagia. Jadi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini, ingat saudara-saudaraku, ini bukan menakut-nakuti anak kecil, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi pengawas pada waktu itu. Dan sekarang yang meneruskan menjadi pengawas ini dalam hal pengorbanan dalam Islam ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menubuatkan di akhir zaman akan datang Imam Mahdi, akan datang Masih Maud alaihissalam. Nah, beliau inilah yang mengawasinya, dan sekarang halifah-halifahnya yang ada. Inilah yang akan mengawasi kita semua di dalam hal pengorbanan ini. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada umatnya supaya tidak disetrika. Oleh karena itu, marilah berlomba kita dalam berkurban ini. Supaya harta kita ini benar-benar bersih dan justru akan mendatangkan atau menjadi api cinta Allah Subhanahu wa taala, menjadi mahabbah. Allah cinta kepada kita, kita juga cinta kepada Allah. Bukan Allah murka kepada kita akibat kita tidak mau mengeluarkan sedekah itu, infak atau candah itu. Maka mulai sekarang marilah kita berhitung, marilah kita koreksi harta mana yang belum dikeluarkan infaknya dengan benar, harta mana yang belum dicandahi oleh kita, harta mana yang belum dikeluarkan zakatnya oleh kita. Kita banyak sawah menghasilkan padi, itu ada aturannya, harus mengeluarkan zakatnya. Dari penghasilan lain lagi, itu kita harus mengeluarkan infaknya. Walaupun itu berat, tetapi ingat, bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah mengambil kembali harta kekayaan itu. Entah dengan sakit, entah dengan bencana, entah dengan pencuri. Dan kita tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa di dalam diri kita selama kita tidak mengeluarkan infak itu. Kita akan merasa miskin terus, kita akan merasa kurang terus. Jadi perasaan miskin dan perasaan kurang itu sebenarnya adalah akibat apa? Akibat kerakusan nafsu kita yang tidak pernah disucikan, yang tidak pernah dibersihkan dengan zakat, dengan infak itu. Tapi ingat, ketika kita mau membersihkannya dengan benar, mengeluarkan infak dari sebagian harta yang kita miliki itu, maka justru akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dan kita akan merasa berkecukupan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, di dalam hal pengorbanan ini, kewajiban kita adalah membayarkan. Dan memang kalau kita benar-benar sadar akan hal itu, kita akan mencari muhasil, siapa juru pungutnya. Tetapi sangat jarang, sangat sedikit orang lebih banyak lupanya di dalam hal ini. Maka dalam hal ini, dalam aturan-aturan pemungutan infak fisabilillah, zakat dan lain-lainnya ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surat At-Taubah ayat yang 104-nya. Siapa yang harus, yang berhak mengambil ini? Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Jadi di dalam hal pemungutan infak fisabilillah, zakat dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab Nabi. Nabi tidak ada, berarti tanggung jawab para khalifah. Kita jauh dengan para khalifah, khalifah sudah menugaskan amir. Kita jauh dengan Pak Amir sudah menugaskan ketua cabang sudah mengangkat para muhasil. Jadi tugas para muhasil ini mendatangi rumah-rumah orang yang akan berinfak. Bahkan harus menanyakan, bukan akan berinfak, menanyakan kepada mereka, ya, dari hasil atau hartanya yang ada harus dikeluarkan. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Harta yang kita keluarkan itu adalah untuk mensucikan.
mensucikan mereka, membersihkan mereka. Jadi bukan untuk menjadikan mereka miskin, tidak seperti itu. Untuk membersihkan mereka. Nah, karena harta kekayaannya dibersihkan, ketika kita makan itu tidak akan merusak lambung kita. Tidak akan selalu mengerutkan dahi kita. Kita pun tidak akan berleha-leha, ya, dan melupakan orang lain, duduk-duduk manis saja. Tetapi kita akan terus giat di dalam mencarinya dan terus juga giat di dalam melakukan pengorbanannya, dan kita pun akan terus melihat saudara-saudara kita siapa yang masih kekurangan. Kita akan selalu berbagi tentunya. Nah, ini yang harus diperhatikan hadirin yang berbahagia, ya. Kita harus betul-betul selektif di dalam hal penghasilan ini, jangan sampai ada api justru yang kita makan ini. Dari cara mencarinya, ya, waktu mengeluarkannya itu harus benar sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Jangan sampai salah di dalam hal itu. Di akhir zaman ini kita bersyukur karena apa? Karena kita agak berbeda dengan yang lain, ya. Kalau yang lain itu masih sulit bagaimana kepada siapa mengeluarkan dan bagaimana cara menariknya. Sehingga akhirnya mereka harus pasang drum di tengah jalan, ya, bawa-bawa map ke sana kemari tanpa ada yang bertanggung jawab. Atau kita paling-paling melemparkan uang dari mobil untuk sedekah. Nah, ini sebenarnya kurang sesuai dengan nama agama kita, Islam. Islam itu artinya selamat. Selamat diri kita, selamat juga orang lain. Infak adalah untuk menyelamatkan diri kita. Tetapi kalau dengan cara seperti tadi, asal melemparkan tanpa ada tanda bukti dan sebagainya, berarti kita membuat orang itu menjadi celaka. Kenapa? Di mana celakanya? Dia diberi amanah oleh kita, tetapi tidak ada tanda bukti dan lain-lainnya, akhirnya dia bisa korupsi. Nah, di dalam hal ini, alhamdulillah di dalam jemaat kita ini, kita ada juru pungutnya dan ada kita tanda bukti. Sehingga pengorbanan kita ini sampai, seberapapun akan sampai kepada tujuan kita. Jadi kita memberikan hartanya, kemudian yang menerima muhasil mengeluarkan tanda buktinya. Itu bukan karena sombong, tapi untuk keselamatan. Kita selamat sudah berinfak, fisabilillah. Yang menerima, yang diberikan amanah pun tidak akan bisa korupsi karena ada catatan. Uang tidak akan hilang. Sampai akhirnya untuk bangunan misalkan, untuk sumbangan fakir miskin, untuk apa saja. Itu ada tanda bukti. Inilah Islam. Selamat diri kita dan selamat juga orang lain. Itulah hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita terus mengintrospeksi diri kita. Siapa tahu kita ini justru semakin terpuruk sampai sekarang ini karena pengorbanan kita belum benar. Atau masih banyak harta kekayaan kita yang belum dikeluarkan infak fisabilillahnya. Mari sama-sama introspeksi dalam diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.